Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Ya, silahkan juga. Sabrak doa mulai. Doa selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Ada yang sudah hadir hari ini? Sudah. Hadir semua? Hadir. Adalah Kalista, Wahdini, Rizka Anjeni, Yuda, Yuk. Asifa, Manda, Yuk. Natasha, Mutia, Salsa, Zaskia. Oke, berarti hadir semua. Baik, hari ini silakan buka bukunya. Kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Pada halaman 12. Sudah sarapan semua? Sudah. Sudah. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama menjelaskan konsep apa itu berpikir komputasional, kemudian yang kedua mengidentifikasi masalah nyata yang dapat diselesaikan menggunakan berpikir komputasional, kemudian yang ketiga menyusun langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan 4 tahapan berpikir komputasional, kemudian menyampaikan solusi secara lisan maupun tertulis dengan bahasa yang jelas. Adapun pengertian dari berpikir komputasional itu adalah berpikir komputasional itu bukan berarti kita harus menjadi robot ataupun berpikir menggunakan kode-kode yang rumit. Berpikir komputasional itu adalah suatu metode atau cara kita berpikir yang dapat memecahkan masalah rumit menjadi lebih metodis, efisien, dan logis. Mirip dengan cara seseorang ilmuwan komputer dalam membuat suatu program. Kemudian ada 4 pilar utama berpikir komputasional. Ada pada buku Anda semua. Yang pertama yaitu ada dekomposisi. Yang kedua ada pengenalan pola. Yang ketiga ada abstraksi dan algoritma. Untuk yang pertama yaitu dekomposisi. Dekomposisi itu adalah proses membagi suatu masalah yang rumit menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Tujuannya apa? Tujuannya agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari membuat nasi goreng. Membuat nasi goreng pernah? Pernah. Dekomposisinya yang pertama kalian membuat nasi goreng itu adalah menyiapkan bahan. Menyiapkan bahan contohnya menyiapkan nasi, bumbu, alat-alat untuk membuat nasi goreng. Yang kedua mengiris bumbu, menggoreng telur, menumis bumbu dan mencampur semua bahan dan memasaknya. Itu yang dinamakan dengan dekomposisi.
posisi. Kemudian yang kedua ada pengenalan pola. Pengenalan pola itu adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan paralel dalam data atau di antara masalah kecil yang telah kita pecah itu. Tujuannya membuat solusi menjadi efisien. Jika kita menemukan polanya dalam membuat nasi goreng tadi, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Contohnya, saat membuat nasi goreng, langkah menumis bumbu memiliki pola yang sama dengan cara membuat mie goreng. Sama atau tidak? Menumis bumbu, menumisnya bawang putih, bawang merah sama dengan cara membuat mie goreng. Itu yang dinamakan dengan pengenalan pola. Kemudian ada namanya lagi abstraksi. Abstraksi ini adalah prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta yang paling krusial. Tujuannya adalah agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan kita fokus pada inti permasalahan tersebut. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, saat kita mengendarai sepeda, kita hanya fokus pada cara mengayuh, menjaga keseimbangan, dan mengerem. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara detail setiap gear atau bahan pembuatannya. Betul atau tidak? Saat kita mengendarai sepeda, kita hanya fokus dengan cara mengayuhnya, kemudian menyeimbangkan badan, kemudian cara memberhentikannya itu dengan cara memberhentikan sepeda dengan cara mengerem sepeda. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara detail setiap gear atau bahan pembuat dalam ban sepeda tersebut. Paham? Selanjutnya yaitu algoritma. Algoritma itu adalah serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Tujuan ciri-ciri algoritma yang baik itu adalah urutannya jelas, tidak ambigu, dan pasti berhenti setelah masalah selesai. Contohnya resep masakan, petunjuk perakitan mainan, atau tutorial cara melakukan sesuatu. Misalkan cara membuat nasi goreng tadi. Yang pertama kita menyiapkan bahan dulu, kemudian menumis dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan serangkaian langkah. Itu yang dinamakan dengan algoritma. Kemudian ada manfaat berpikir komputasional. Manfaatnya yang pertama, melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Yang kedua, membantumu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, membantumu menjadi pemecah masalah atau problem solver yang lebih baik dan meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Yang keempat, menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika di masa yang akan datang. Sampai di sini paham? Silakan kalian perhatikan video tentang masalah berpikir komputasional. Perhatikan ya. Nah, ini yang dinamakan dengan dekomposisi. Contoh lain, membagi masalah kompleks menjadi bagian kecil.
Senin. Kalian belajarnya apa? Yang pertama mungkin TIK, bahasa Indonesia dan lain-lainnya. Itu yang dinamakan dengan pengenalan pola. Menyeimbangkan badan dan cara mengerem. Kalian tidak perlu tahu gimana perjalanan gear dan bahan ban sepeda itu sendiri. Itu yang dinamakan dengan abstraksi. Ketika kalian menulis tugas, kalian hanya fokus menulis tugas, tidak perlu memikirkan bagaimana proses membuat pena. Kalian gitu nggak? Kalian hanya fokus pada menulis tugas. Kalian tidak perlu untuk memikirkan bagaimana cara pembuatan sebuah pena. Paham? Paham. Ini yang dinamakan dengan algoritma, membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Contohnya membuat mie rebus. Yang pertama didihkan air, yang kedua masukkan mie, tunggu matang, kemudian masukkan bumbu, tuangkan mie, yang keempat mie siap disajikan. Nah, ini masak nasi goreng tadi. Dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Berarti sampai di sini paham semua atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, selanjutnya itu ada LKPD. Silakan dikerjakan pada masing-masing kelompok. Ingat, mengerjakan itu sama-sama, bukan individu. Paham? Paham. Tulis nama kelompok ini.
nanti hasil diskusinya dibagi saja. 1 moderator, 1 menjelaskan ini, 2 menjelaskan ini, 3 ya. Sudah siap belum? Sudah siap belum? Belum. Ya, dikerjakan bersama-sama, bukan individu.
Sudah siap semua? Sudah. Ya. Selanjutnya berikan Anda semua tampilkan hasil diskusi kalian. Kelompok mana yang mau duluan tampil? Kelompok mana? Kelompok siapa? Kelompok 3? Kelompok 1 udah, silakan. Kelompok 1 maju ke depan untuk menampilkan jawaban hasil diskusinya. Maju. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Wahyuni Yumi Putri, Mutia Sapitri, dan Himaida Aditya. Kami akan menyampaikan presentasi hasil diskusi kami yang disampaikan oleh Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Dekomposisi. Kita bagi masalah menjadi bagian-bagian kecil. Jumlah total siswa 30 orang. Jumlah hari sekolah 5 hari. Senin sampai Jumat. Jumlah siswa piket per hari 3 orang. Total siswa yang piket per minggu 5 hari dikali 3 siswa sama dengan 15 siswa. Karena ada 30 siswa, dibutuhkan 2 minggu yang untuk semua siswa mendapat giliran. 2. Pengenalan pola. Dalam 1 minggu 15 siswa dapat tiket. Jika siswa dibagi menjadi 2 kelompok A dan B, masing-masing 15 siswa, maka kelompok A tiket di minggu pertama, kelompok B tiket di minggu kedua. Dalam setiap kelompok, siswa bisa dibagi menjadi 5 grup untuk Senin sampai Jumat. Masing-masing terdiri dari 3 orang.
Berikut rangka algoritma. 1. Buat daftar nama siswa 30 orang. 2. Bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A siswa 1 sampai 15. Untuk minggu pertama, kelompok B siswa 16 sampai 13 sampai 30 untuk minggu kedua. 3. Untuk setiap kelompok bagi lagi menjadi 5 grup berisi 3 siswa. Sekian hasil diskusi kami. Sekian presentasi kami. Tunggu. Silakan kelompok lain untuk menanggapi atau ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Berarti kelompok 1 dia membagi siswa itu menjadi 2 minggu. Iya begitu? 2 minggu. Siswanya ada 30. Untuk siswa 1 sampai siswa 15 itu untuk minggu pertama. Untuk minggu kedua itu siswa 16 sampai 30. Ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Tidak. Tidak. Silakan ditutup. Sekian presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 atau kelompok 3? 3. Kelompok 2 3. atau 3? Boleh mana saja dulu. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya Sasana Pakar dan Asli Patologia dan Dasya Rifani. Pada Dasya Rifani dan Asli Patologia mohon dibaca hasil diskusi. Ini akan dibacakan hasil diskusi kami. Komposisi 1. Jumlah siswa 30 orang. 2. Hari sekolah 5 hari Senin sampai Jumat. 3. Kebutuhan tiket 3 siswa per hari sampai 15 siswa atau minggu. 4. Tujuan jadwal bergiliran adil. Semua siswa mendapat giliran tiket. 2. Nilai 30 hari atau 3 siswa per hari. 10 hari 2 minggu penuh. 2. Maka setiap siswa dapat giliran 1 kali setiap 2 minggu. 3. Kita membuat sistem rotasi berdasarkan urutan siswa. 3. Abstraksi. Yang pertama nama siswa, kedua tanggal atau hari, 3 rotasi adil. Algoritma. Misalnya 1 buat daftar 30 siswa S1 sampai S30. 2 buat daftar hari selama 2 minggu Senin sampai Jumat 10 hari total. 3. Untuk setiap hari ambil 3 siswa berurutan dari daftar. 4. Setelah siswa ke-30 kembali ke siswa S1, S2 dan lain-lainnya. Satu jadwal 2 minggu. Hari Senin minggu 1 siswa 3 dari S1 sampai S15. Senin minggu kedua dari S16 sampai S30. Lalu minggu berikutnya mulai lagi dari S1. Saya dulu ada yang ditanyakan atau ada yang Ada yang ingin bertanya? tidak? Jelas semuanya? Jelas. Sekian dari hasil diskusi kami. Saya selaku moderator. Jika ada kata yang salah
saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hapus untuk kelompok dua. Lanjut kelompok terakhir langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rizka, Arla, Tasya, dan Manda. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Arla, Tasya, dan Manda. Pada mereka bersilakan. Komposisi. Kita bagi masalah menjadi bagian-bagian kecil. Jumlah total siswa 30 orang. Jumlah hari sekolah 5 hari Senin sampai Jumat. Jumlah siswa piket per hari 3 orang. Total siswa yang piket per minggu 5 hari kali 3 siswa sama dengan 15 siswa. Karena ada 30 siswa, dibutuhkan 2 minggu untuk semua siswa mendapatkan piket. Dengarkan kelompok 3. Mutia. Pengenalan pola. Dalam satu minggu, 15 siswa dapat tiket. Jika siswa dibagi menjadi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B, masing-masing 15 siswa, maka kelompok A piket di minggu pertama, kelompok B piket di minggu kedua. Dalam setiap kelompok, siswa bisa dibagi menjadi 5 grup untuk Senin sampai Jumat, masing-masing terdiri dari 3 orang. Kita hanya butuh tahu nama siswa, jumlah hari, lima, dan kita tidak siswa per hari. Kita hari penting Senin Jumat. Siswa hanya 3 sekali dalam 2 minggu. Algoritma. 1. Buat daftaran mahasiswa 30 orang. 2. Bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A siswa 1 sampai 15 minggu pertama. Kelompok B siswa 16 sampai 30 untuk minggu kedua. 3. Untuk setiap kelompok bagi lagi menjadi 5 grup berisi 3 siswa. Grup 1 Senin, grup 2 Selasa, 3 Rabu, grup 4 Kamis, grup 5 Jumat. Sekian hasil diskusi kami. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Ya. Sama semuanya? Sama. Oke. Nah, tidak ada. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3 dulu. Sudah? Jadi permasalahannya di sini apa? Permasalahannya adalah menyusun jadwal piket agar setiap kelas tetap bersih. Kemudian siswanya berjumlah 30 siswa. Untuk dekomposisinya gimana? Jumlah siswanya berapa orang? 30. Kemudian harinya 5 hari, dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian setiap hari dibutuhkan 3 siswa untuk piket. Jadi dalam 30 orang siswa tersebut, satu hari membutuhkan 3 orang saja, sebanyak 5 hari. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 15 siswa. Jadi kan tadi di dalam kelas itu berjumlah 30 siswa. Kalau 15 berarti masih sisa 15. Jadi untuk siswa 1 sampai siswa 15 itu di minggu pertama
kemudian siswa 16 sampai berapa? 30. Sampai siswa 30 itu di minggu kedua. Jadi di dalam kelas itu membutuhkan waktu 10 hari, yaitu 2 minggu, Senin sampai Jumat untuk menyusun jadwal piket agar kelas kita terlihat bersih. Berarti paham semuanya? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, selanjutnya yaitu kita tuh ini apa sih kelebihan dan kekurangan di antara kalian presentasi tadi? Ada yang ingin disampaikan? Ada. Oke, dari kelompok 1 kita dengarkan. Untuk kelompok 3 sudah bagus dan mungkin untuk yang akan datang lebih ditingkatkan lagi. Nah, dengan kelompok 3, berarti cara penyampaian tadi sudah bagus. Kemudian untuk yang akan datang lebih ditingkatkan lagi. Ada lagi? Ada. Nah, Menurut kelompok kami, untuk penampilan dari kelompok 1 kurang jelas dalam penyampaian. Mungkin untuk